Shalom Bapak Ibu. Ya, Tuhan, selamat pagi. Mari kita menikmati firman Tuhan dengan judul Panggilan Misi Kerajaan Allah. Panggilan misi Kerajaan Allah. Ada beberapa bagian yang saya ulang dari apa yang kemarin sudah kita dengar dari firman Tuhan minggu yang lalu. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melakukan misi. Kisah-kisah yang ada di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, semua kisah itu adalah kisah tentang misi. Dimulai dari Tuhan mengutus Abraham untuk pergi dari sanak saudaranya, pergi dari tempat tinggalnya, supaya bangsa-bangsa memperoleh berkat. Kalau kita ingat cerita tentang Yusuf, Yusuf juga diutus oleh Tuhan untuk ke Mesir. Walaupun di dalam perjalanan hidupnya, Yusuf mengalami sesuatu hal yang tidak baik karena saudara-saudaranya mereka-rekakan hal yang jahat kepadanya. Tetapi akhirnya Yusuf bisa berkata, itu semua dipakai oleh Tuhan untuk memelihara bangsa Israel. Pada akhirnya Yusuf diutus pergi ke Mesir untuk mendahului keluarganya. Dan Tuhan memakai Yusuf. Melalui Yusuf orang Mesir mengenal siapakah Tuhan yang disembah oleh Yusuf. Melalui Yusuf maka bangsa-bangsa memperoleh berkat. Saudara, Tuhan juga mengutus Musa. Mengutus Musa untuk menyatakan kemuliaan kepada bangsa-bangsa. Tuhan juga mengutus Yesus Kristus, putranya, untuk menyelamatkan manusia. Melalui pengajaran, melalui kehidupan, melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada barang siapa yang percaya. Kita tahu bahwa setelah Yesus naik ke surga, maka para murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tujuan daripada dipenuhkan dengan Roh Kudus yaitu murid-murid diutus untuk melakukan misi kerajaan Allah. Oleh karena itu, kita tahu bahwa orang percaya juga sebenarnya memiliki panggilan untuk melaksanakan misi kerajaan Allah. Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur yang menyertai setiap orang percaya, sehingga setiap orang percaya tidak ada alasan untuk merasa tidak mampu. Tidak ada alasan untuk merasa tidak bisa. Kita harus tahu bahwa setiap orang percaya diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus, untuk dapat melakukan pelayanan misi. Oleh karena itu, kita tahu bahwa tugas pelayanan misi, tugas pemberitaan Injil, tugas mengabarkan kabar baik, bukan hanya menjadi tugas para pendeta, tetapi ini menjadi tugas orang-orang percaya. Saya melihat banyak gereja yang jemaatnya mengerti hal ini, pasti gerejanya maju. Justru kita melihat bahwa orang percaya menghasilkan orang percaya. Kalau pohon pisang menghasilkan buah pisang, pohon mangga menghasilkan buah mangga. Pemimpin menghasilkan pemimpin. Lalu orang percaya
juga menghasilkan orang percaya. Oleh karena itu di dalam amanat agung Matius pasal 28 ayat 19 dengan jelas mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau kita lihat kata kerja daripada jadikanlah muridku adalah kata kerja utama, jadikan muridku. Sedangkan kata kerja penyerta atau participle yaitu pergilah. Amanat agung ini berarti yaitu semua orang terpanggil harus melaksanakan pekerjaan jadikan semua bangsa murid. Oleh karena itu, visi yang paling utama yang Tuhan percayakan di dalam jemaat kita yaitu menjadi murid Kristus yang sejati untuk menghasilkan murid Kristus. Saya mau peringatkan, setiap orang percaya memiliki tugas dan panggilan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Oleh karena itu, pekerjaan misi dipercayakan kepada gerejanya. Saudara, misi itu berasal dari kata missio yang artinya mengutus. Siapa yang mengutus? Yang mengutus adalah yang mempunyai surga dan bumi. Yang mengutus adalah orang yang memiliki otoritas dan kuasa. Oleh karena itu orang yang diutus akan menjalankan wewenang, kuasa, otoritas dari yang diutus. Saudara harus belajar bahwa ketika saudara diutus, saudara menjalankan kuasa wewenang yang mengutus. Kalau saudara jadi utusan presiden, tentu bangga, ini utusan presiden. Berarti dia menjalankan utusan dari presiden. Kalau kita menjadi utusan daripada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, saudara harus sadar bahwa kita menjalankan otoritas dari yang mempunyai kuasa surga dan bumi, yaitu Tuhan. Betapa hebatnya kita, betapa berkuasanya kita, betapa berotoritasnya kita. Gereja tidak boleh tinggal diam dengan statusnya saya sudah aktif melayani, saya sudah aktif beribadah. Itu baik. Tapi gereja yang misioner harus meningkatkan dirinya. Kita tidak membesarkan organisasi. Kita tidak membesarkan gereja kita, tetapi kita sedang melaksanakan amanat agung. Oleh karena itu, tekanan penting dari pengutusan Allah yaitu berbicara tentang Yesus yang adalah sumber, inisiator, dinamisator, pelaksana, penggenap misinya. Fokus utama dari misi yaitu penyelamatan dari Allah yang secara dinamis menyelamatkan manusia yang berdosa dengan cara menyelamatkan dunia dan menghadirkan kerajaan Allah. Oleh karena itu, cara yang paling baik untuk kita melaksanakan misi yaitu kita dengan cara menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kemarin minggu saya berbicara dengan jelas. Gereja yang siap menjadi misi adalah gereja yang hidupnya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Hidup penuh dengan kasih. Amin. Hidup gampang mengampuni. Amin.
Yang dibicarakan adalah berita tentang kasih. Kalau di luar sana mengatakan memberikan energi yang positif. Ada kata yang tadi malam saya dengar, menghadirkan energi yang positif. Ini bahasa di luar. Tapi kita ini membuat bahasa, gereja mesti menghadirkan tanda kerajaan Allah. Hidup yang saling mengasihi, hidup yang rukun, hidup yang tidak ada benci-membenci, hidup yang bermurah hati, hidup yang gampang mengampuni. Hidup yang menghadirkan karakter Kristus adalah hidup yang menghadirkan kerajaan Allah. Otomatis dengan kehidupan ini maka kita sudah melaksanakan misi yang alamiah. Ketika saudara gampang marah, lalu mudah menyalahkan orang lain, dendam, sifat-sifat manusia lama masih ada, itu tidak menghadirkan kerajaan Allah. Oleh karena itu penting sekali bahwa orang Kristen, orang percaya memiliki buah pertobatan. Ini. Oleh karena itu Tuhan mengendaki bahwa gerejanya menjadi gereja yang misioner. Yang pertama, gereja yang mengalami pertobatan. Gereja yang hidupnya jadi kesaksian. Bagaimana kita mau menjadi orang yang mengajar orang lain kalau hidup kita belum berubah? Bagaimana kalau kita mau berkhotbah tentang kekristenan kalau hidup kita masih ada di dalam lubang dosa? Saya dikasih Tuhan, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah ini adalah bagian daripada kesaksian hidup orang percaya. Kita harus tahu bahwa hidup kita dilihat orang, diamati orang. Ya, kita tahu bahwa hidup kita ini menjadi suratan Kristus. Dengan kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita, dengan hidup kita ada tanda-tanda kerajaan Allah, itu akan menjadi jalan kita menyaksikan kabar baik. Amin. Orang lain mudah menerima kabar baik. Ya. Oleh karena itu penting setiap orang Kristen mengalami pertumbuhan rohani. Yang dulu suka embesengut, sekarang jadi murah senyum. Yang dulu suka tersinggung, sekarang jadi orang yang sabar. Ya. Yang dulu suka kalau ngomong itu energinya negatif. Ngerenengi orang, ngomongkan yang tidak perlu. Wah, sekarang udah mulai ini gemar membaca renungan. Sehingga apa? Yang masuk ini bukan sampah. Yang masuk itu hal-hal yang dari Tuhan. Yang dulu suka nyanyi lagu-lagu dunia yang melankolis, yang membawa dia mengasihi diri sendiri, yang membawa dia akhirnya sedih. Sekarang suka menyanyikan kidung pujian, menyanyikan lagu rohani yang membuat dia dekat dengan Tuhan. Amin. Bangun pagi yang dulu nggak tahu mau kerjakan apa, sekarang mulai merenungkan kebaikan Tuhan. Ya, bangun pagi setel radio Suara Pengharapan. Pasti ada renungannya, saudara. Ya, 5:30 ada khotbahnya. Ya, saudara. Oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa untuk melaksanakan misi kerajaan Allah, Tuhan mempercayakan kepada gerejanya. Bukan pada orang lain. Coba kalau saudara berhadapan dengan presiden ada 4 orang, lalu saudara dipilih. Untuk tugas ini saya berikan pada saudara. Wah, senang ya, kita ini dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan misi. Sementara orang lain tidak dipilih. Oleh karena itu, misi kerajaan Allah ini intinya yaitu penginjilan. Memberitakan kabar baik. Ada yang bertanya, Pak, kabar baik itu apa toh, Pak? Kabar baik itu yaitu
tentang Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit dan naik ke surga untuk menebus dosa kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus punya pengharapan untuk hidup kekal. Amin. Kabar baik. Ya, kalau ada orang yang kaya raya, yang terkenal hebat, tapi besok kalau kamu mati ke neraka, itu kabar buruk. Kabar buruk. Untuk apa? Di dunia cuma sebentar, tapi nanti menerima penghukuman selama-lamanya. Ya, dunianya cuma sementara, saudara. Coba bapak-bapak yang seusia dengan saya, ibu-ibu yang sekarang usianya 56-57 itu. Coba ingat remaja, baru kemarin. Seperti baru kemarin. Kalau kumpul dengan teman SMP itu kayaknya, loh, tahun 77 itu seperti baru kemarin. Cepat sekali. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kehidupan manusia itu seperti rumput, bunga rumput yang sebentar mekar dan layu. Oleh karena itu kabar baik itu selalu bicara tentang pengharapan. Bahwa Yesus Kristus itu mati dan bangkit. Naik ke surga. Dan dia akan mengumpulkan setiap orang yang percaya itu di dalam kerajaan kekal. Menikmati kehidupan bersama Bapa di surga. Amin. Selain itu, saudara, kabar baiknya di dalam Yesus. Selama kita di dunia ini, hidup kita itu berarti. Kekristenan tidak boleh bicara tentang hanya, yang penting besok ke surga, enggak. Selama hidup kita di dunia, selama kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita ini bertumbuh, menikmati hidup di dalam Kristus. Menikmati hidup yang tidak hanya hidup yang hidup-hidupan, tapi hidup yang sungguh-sungguh diberkati. Saudara, kalau bisa tidur nyenyak itu diberkati. Coba banyak orang yang tidak bisa tidur nyenyak. Saudara, kalau hati damai sejahtera itu diberkati. Kenapa? Ini punya kualitas mengampuni. Enggak gampang tersinggung. Coba kalau kita masih karakter lama, mudah tersinggung. Sopo-sopo dimungsui. Sopo-sopo dianggap elek, sing apik aku dewi. Enggak. Hidup yang diubahkan adalah hidup yang menerima kehidupan di dalam Kristus, hidup baru selama di dunia, mengalami buah-buah, melaksanakan misi. Lalu ketika kita dipanggil, selesai kerjaanmu, yuk pulang ke rumah Bapa. Sehingga ketika kita pulangnya itu selama di dunia ini, kita sudah melakukan pekerjaan Bapa. Amin. Inilah panggilan, saudara. Ini satu tingkatan. Percaya Yesus, bertobat, bertumbuh, berbuah, hidup bagi Tuhan, pulang. Amin. Amin. Ya. Pulangnya bukan mendelik-mendelik lalu masih enggak ngampuni urusan ini, urusan itu. Ada loh, saudara, yang ngomong gini, aku sampai mati enggak akan ngampuni dia loh. Akan ku bawa sampai mati loh. Benar, saudara? Hidup yang berarti dalam Tuhan adalah hidup yang ketika kita hidup, kita memberi diri percaya Yesus. Mempersilahkan Yesus untuk masuk dalam hidup kita. Roh Kudus berkarya. Semua hidup kita adalah untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kita melaksanakan misi Tuhan. Amanat agung diberikan kepada orang yang masih hidup. Masih sehat. Oleh karena itu hargai kesehatan. Saudara, kematian kebangkitan Yesus menyatakan pemerintahan Yesus sebagai Raja yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jaminan untuk misi yaitu kasih-Nya tidak berkesudahan, kuasa-Nya tidak terbatas, dan penyertaannya tidak pernah berakhir. Amin. Jangan takut. Sejarah membuktikan Tuhan bekerja atas semua pekerjaannya, atas semua pelayanannya.
Pekerjaan Tuhan tidak bergantung dari 1-2 orang. Tuhan sanggup memenuhkan semua apapun yang diperlukan gerejanya untuk menggenapi rencananya. Makanya saudara mesti berkata, iya Tuhan, saya ini loh, saya siap dipakai, saya siap diutus. Ketika semua orang mengatakan seperti itu, saya yakin gereja Tuhan adalah menjadi gereja yang menggenapi rencana Allah. Amin. Bukan sekedar perkumpulan orang-orang yang beragama. Bukan sekedar perkumpulan orang-orang yang katanya mengasihi Tuhan, tetapi masih saling membenci. Ya. Gereja Tuhan menjadi persekutuan yang kudus, yang hidup. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari contoh gereja mula-mula, kenapa mereka dahsyat? Coba buka dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Ini tidak ada dalam teks persiapan saya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, orang-orang itu menerima Yesus dan memberi diri dibaptis. Dibaptis berarti apa? Memproklamasikan kematian, kebangkitan Kristus. Menenggelamkan manusia lama, hidup di dalam manusia yang baru. Ya. Kita lihat ketika orang-orang bertobat, banyak tanda dan mujizat. Ayat 43. Ayat 44. Orang percaya tetap bersatu. Bersatu. Saling memberi kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Ya, membagi-bagi harta miliknya. Lalu 46. Orang percaya bertekun dalam pengajaran. Haus akan firman Tuhan. Sehati berkumpul tiap hari di bait Allah. Memecah-mecahkan roti, makan, bergilir dengan hati gembira dan tulus. Ayat 47, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini bicara tentang misi. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita ini keluarga. Kalau ada kelahiran baru dalam satu keluarga, kita senang. Amin. Makanya, saudara, kita mesti menjadi gereja misi. Pertumbuhan rohani merupakan modal bagian dari diri orang yang akan melaksanakan misi. Kalau saudara punya nama baik, itu modal. Kalau saudara dikenal orang, punya hati yang baik, itu modal. Setan gak senang. Makanya setan berusaha untuk memfitnah gereja, memfitnah hamba Tuhan, memfitnah orang-orang percaya. Saudara tahu, setan tidak senang gereja berkembang. Makanya kuncinya kita mesti bersatu. Setiap orang mau dipakai oleh Tuhan. Mulai dari pekerjaan yang ringan. Baik itu pekerjaan di dalam doa syafaat, maupun pekerjaan apa? Pekerjaan pelayanan. Mungkin ada yang Tuhan, saya nggak bisa apa-apa, saya hanya bisanya jadi aser, enggak apa-apa. Saya hanya bisanya jadi satgas COVID, ya enggak apa-apa. Saya bisanya saya jadi Paskorintus, enggak apa-apa. Tuhan, saya rindu jadi singer, oh boleh. Tuhan, saya ingin untuk terlibat di dalam penggembalaan jiwa-jiwa, jadi pembina, jadi PKS. Oh luar biasa. Gereja yang hidup adalah gereja yang bertumbuh lalu berfungsi. Jangan biarkan masalah kita itu menghentikan pekerjaan misi kita.
Coba bayangkan kalau tidak ada satupun orang yang mau melayani Tuhan. Bagaimana? Gereja menjadi gereja yang pasif. Tapi kita rindu bahwa Tuhan senantiasa membangkitkan orang-orang untuk memberi diri. Tadi lagunya bagus. Ya, lagunya mengatakan hidupku telah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga lagu itu mengatakan hidup ini bukan milikku lagi. Bukan milikku lagi. Ini pernyataan. Kalau kita menyatakan hidup itu bukan milikku lagi, berarti hidup kita itu milik Tuhan. Milik Tuhan yang siap sedia dipakai untuk pekerjaan misi. Dan dikasih Tuhan. Bagaimana memulai misi? Kita harus hidup meneladani Kristus. Hidup yang mengalami buah. Betapa tidak bahagianya hidup kalau orang nyebut dirinya beragama Kristen, tetapi hidupnya masih manusia lama. Hidup manusia lama adalah hidup yang tidak menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Hidup yang dipenuhi dengan buah roh adalah hidup yang menghadirkan tanda kerajaan Allah. Lihat contohnya Yesus. Ketika Yesus ketemu dengan wanita Samaria di sumur, Yesus bicara tentang belas kasihan. Ya, Yesus memberikan pesan untuk wanita itu supaya bertobat. Dimanapun ketemu orang, Yesus senantiasa menghadirkan tanda kerajaan Allah. Ketika ketemu orang buta, Yesus mendoakan sembuh. Ya, ketika ketemu orang lumpuh, Yesus datang membawa kabar baik dan kesembuhan. Ketika saudara ketemu orang, saudara membicarakan kebaikan Tuhan, orang diberkati. Ketemu orang, saudara membicarakan kemurahan Tuhan. Kalau orang rohani itu ngomongnya Tuhan. Bukan aku, ngomongnya Tuhan. Wah, puji Tuhan, kemarin saya punya pergumulan, tapi Tuhan baik, Tuhan menolong. Kalau enggak Tuhan, enggak bisa. Ini loh, ciri hidup menghadirkan kerajaan Allah. Ada orang ngomong, wah ya sujokno aku saya dipercaya golek utangan. Wah, enggak ini aku ya nubras, piye caraku? Waduh, kayaknya Tuhan di mana ini? Ya, Tuhan itu di mana? Ya. Kalau orang ketemu orang hanya ngomong, wah ndak ini tak labrak. Tenan tak ujar-ujari. Lalu Tuhan di mana itu? Orang ini Kristen pora. Saudara saya mau kasih tahu. Kehidupan yang menghadirkan kerajaan Allah, kehidupan ketika kita ketemu orang. Orang itu merasakan kasih Tuhan. Amin. Ya. Makanya perlu saudara-saudara ketika ketemu orang, aku pengen ndonga untuk orang. Doakan. Sesama anggota Komsel, yuk kita doakan. Terbiasa saling mendoakan pribadi. Ini hal yang baik. Ya. Misi menghadirkan kerajaan Allah adalah misi daripada Yesus Kristus. Membawa semua orang untuk baik keadaannya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, jelas firman Tuhan mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Aku dulu ini hidupku ada dalam kegelapan. Hidupku penuh sakit hati, hidupku penuh dendam, hidupku penuh hal yang baik. Sekarang semenjak aku ketemu Yesus, hidupku diubahkan. Itulah tanda-tanda daripada anak Tuhan yang sudah mengalami pembaharan itu. Amin, saudara. Makanya hati-hati.
Setiap orang harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan ketika dia dipanggil. Pendeta, hamba Tuhan punya kewajiban untuk bagaimana menolong domba-domba untuk menemukan padang rumput yang hijau. Padang rumput bicara tentang penyediaan Tuhan. Saya selalu ngomong, ayo rukun bersatu, saling mengasihi. Karena di dalam kerukunan, di dalam kesatuan, berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Iya. Saudara, sebagai jemaat, tentu saja kita kadang bertanya, apa betul ya saya bisa melakukan? Saya mau kasih tahu, bisa. Di dalam Tuhan bisa. Yang penting kita punya kerinduan. Kerinduan. Kerinduan itu apa? Kerinduan adalah hati Tuhan yang ditaruh dalam hidup kita. Sama seperti ada beberapa orang di antara kita punya kerinduan. Pak, saya punya kerinduan supaya gereja kita dipugar, Pak. Wah, sama. Saya juga punya kerinduan. Tapi bagaimana ya, Pak? Kita butuh dana yang besar. Ya sudahlah, kita berdoa. Yang penting kita punya kerinduan. Berarti apa? Kerinduan bicara tentang hati Tuhan yang ditaruh. Saya tahu lewat beberapa orang yang punya kerinduan besar. WA saya datang ke saya. Aduh, saya begitu terdorong. Demikian juga kerinduan tentang jiwa-jiwa. Saya minta Tuhan taruh kerinduan. Tuhan taruh hati yang penuh belas kasihan pada jiwa-jiwa itu. Supaya saya dapat membawa keluarga saya. Saya dapat membawa suami saya dapat membawa anak saya dapat membawa ibu saya dapat membawa saudara saya untuk kenal Tuhan. Tuhan taruh kerinduan. Amin. Nah kalau rindu saja nggak ada, serah urusan. Dewi-dewi, dijak ra gelem kok. Sembuh karepe. Jangan. Minimal yang pertama, taruh kerinduan Tuhan. Ketika sudah ditaruh kerinduan, saudara akan memupuknya dengan doa. Amin. Saudara doakan. Doakan Tuhan. Saya berdoa untuk teman saya yang lagi bingung. Tuhan tolong dia. Supaya dia kenal Tuhan. Saudara. Sangat penting gereja Tuhan. Kalau saudara ngurusi hidup saudara nggak akan selesai. Saudara, hidup ini kan penuh dengan urusan. Itu indahnya, dinamikanya, seninya. Ketika kita menikmati tantangan, menikmati problem, persoalan, Tuhan, di tengah-tengah saya dekat dengan Tuhan, di tengah-tengah saya melayani Tuhan, kok saya punya problem seperti ini. Ya bersyukur, jangan, wah aku udah melayani Tuhan, aku udah hidup untuk Tuhan, kok malah saya datang banyak masalah. Jangan, saudara. Justru setiap kesempatan diambil. Hidup kita seperti itu memang. Ya, dalam 2 minggu ini tensi saya naik. Saya ini tegang. Ada kerjaan yang kayaknya nggak pernah selesai-selesai. Di tengah-tengah kesibukan saya untuk menyelesaikan bab terakhir dari buku perlindungan anak yang dipakai oleh 19 gereja di Solo. Kayaknya kok lama ya menyelesaikan buku. Akhirnya selesai. Datang tugas dari Biro Pendidikan Majelis Daerah. Pak Mit, tolong rancang untuk materi tim 1 pernikahan untuk bimbingan pranikah. Saya sempurnakan, saya perbaiki. Kemarin jam 10 presentasi. Saudara, di tengah-tengah itu dari Menara Doa Banten telepon saya. Pak Mit, apa kabar? Baik, Bu Eli. Bagaimana? Ya baik. Pak Mit, saya minta Pak Mit bicara ya. Untuk firman Tuhan, share dan kesaksian untuk Menara Doa Banten. Jumat jam 4. Memang saya tidak share di jemaat. Tapi saya bersyukur ketika saya bicara tentang bergerak dan menjadi berkat. Di situ
Saya punya kesempatan untuk mengenal orang-orang baru. Bahkan di antara ceramah saya di Zoom itu beberapa negara ikut, termasuk seorang yang rumahnya itu asalnya dari Delanggu. Dari Delanggu, tapi sekarang dia hidup di Belgia, di Brussel. Dia langsung minta nomor WA saya. Pak Mit, saya ini orang Delanggu Pak, tapi sekarang di Belgia. Wah, puji Tuhan. Dia WA saya. Lalu dia ngomong, Pak ini apa saja Pak pelayanannya? Saya ceritakan pelayanannya. Lalu, radio Suara Pengharapan didengar jernih Pak dari Brussel, dari Belgia. Akan saya dengarkan setiap hari. Waduh, puji Tuhan. Lalu, Pak bolehkah kami datang untuk memberkati Canan? Waduh, saudara, di tengah-tengah kesibukan hampir, aku belum selesai menyelesaikan buku. Masakan aku harus nyusun PowerPoint 47. Waduh, capek sekali rasanya. Ya memang di tengah-tengah kesibukan ada banyak tantangan. Saya punya kesempatan tidur sebentar. Saya ngomong mama, waduh papa, tadi siang tidurnya ngorok ya karena saya suhunya panas. Habis itu bangun jam 6, rapat. Karena taman doa akan diresmikan bupati besok hari Jumat. Ya, saya sebagai pembina tentu saja harus mengkoordinasikan. Saya yang dituakan. Sampai jam 10 pulang. Udah. Besok Senin tanggal 14 syukuran. Semua pendeta hamba Tuhan diundang semua untuk syukuran. Kita harus persiapan. Rabu besok rapat lagi. Sementara teman saya Pak Salmon, Pak Mit, besok Senin kita ini Pak datang ke promotor Dr. Daniel Soeharto di Purworejo. Sama saya minta tolong Pak, ini disertasi saya masih belum sempurna, tolong di ini Pak. Nanti Senin malam Selasa Bapak nginap di Jogja dengan saya, tolong. Udahlah, tidak apa-apa. Sepertinya nggak ada habisnya. Tapi sepanjang hidup kita, ketika kita sambungkan, hidup kita kaitkan dengan misi kerajaan Allah, tidak pernah sia-sia. Amin? Tidak pernah sia-sia. Itulah hidup yang bukan untuk diri sendiri. Satu orang saja datang pada Tuhan, maka malaikat di surga bersorak-sorak. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-10 jelas sekali proklamasi daripada Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Perhatikan, yang membuat malaikat Tuhan bersorak, malaikat Tuhan bersorak-sorai itu apa? Jika ada satu orang bertobat. Satu orang bertobat itu siapa? Pertobatan bicara tentang dua hal. Pertobatan iman ketika kita percaya Yesus. Yang kedua, pertobatan yang progresif, yang dinamis ketika kita terus-menerus diubahkan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, salah satu teladan Yesus ketika bertemu dengan siapa saja, dia bertemu dengan nelayan, dia bicara tentang kerajaan Allah. Dia bertemu dengan pemungut cukai, dia bicara tentang kerajaan Allah. Dia bertemu dengan wanita berdosa, dia bicara tentang kerajaan Allah. Ia selalu menggunakan kesempatan untuk bersaksi tentang kerajaan Allah, membawa orang semakin dekat kepadanya. Saya yakin setiap orang kalau diubahkan, jemaat kita menjadi jemaat yang misioner. Semua ngomongnya seragam tentang kerajaan Tuhan, tentang kesaksian-kesaksian. Bagaimana caranya saudara bersaksi? Kita harus bertemu dengan Tuhan. Kita harus mengalami perubahan hidup dulu. Ada yang diceritakan. Amin. Yang lalu-lalu enggak usah dipikirkan. Itu kita berubah. Orang ngomong, sekarang dia beda ya orangnya. Dulu negatif, dulu gini-gini. Sekarang beda. Jemaat itu kuncinya mengalami perubahan hidup. Kuncinya hidupnya diubahkan, karakternya diubahkan. Kuncinya kita mengalami buah roh. Saudara, kalau kita tidak mengalami buah roh, maka yang mau diceritakan apa, saudara? Enggak ada. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang belum bertumbuh hidupnya penuh dengan daging.
Percabulan, kemarahan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, seteru, perselisihan, amarah, iri hati, roh pemecah, kedengkian. Waduh, semua itu nggak dapat bagian dari kerajaan Allah. Tetapi ketika hidup kita diubahkan, kita penuh dengan kasih, amin, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemahan, bukan kelemahan ya, kelemah lembutan, penguasaan diri, kebaikan, kesetiaan. Oh, otomatis sama dengan kita menaikkan. Yesus ditinggikan. Yesus ditinggikan. Ketika Yesus ditinggikan, firman Tuhan berkata, aku akan menarik semua orang untuk datang kepadaku. Amin. Otomatis. Firman Tuhan katakan, aku akan menarik semua orang untuk datang kepadaku. Coba ngomong sama kanan kirinya, ngomong, jangan hidup untuk diri sendiri. Ya. Ketika kita hidup untuk Tuhan, hidup kita pasti berubah. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu. Kata dahulu itu, tinggalkan yang lain. Cari dahulu kerajaan Allah. Maka yang lain akan ditambahkan. Saudara, saya rindu hidup sekali. Mesti hidup yang berarti. Amin. Hidup cuma sekali. Ya. Jangan ngurusi konflik. Kalau saudara ngurusi konflik, wah ada loh. Orang itu ngurusi detail konfliknya. Wah karena gini, udahlah sudahlah, nggak usah diurusi. Yang penting mengasihin, mengampuni. Ya. Yang penting hidup bagi Tuhan. Ya. Jangan terjebak di konflik, karena konflik itu salah satu ciri kerajaan gelap. Lawan katanya damai sejahtera, itu ciri kerajaan Tuhan. Saya rindu saudara-saudara, hidup kita mulai dipakai untuk jadi kesaksian. Di keluarga kita, kerabat kita, teman kerja, teman sekolah, teman kantor. Ya, cara terbaik membagikan pengalaman hidup. Membagikan pengalaman hidup. Ya. Saudara, seorang teman karib tanya saya, Pak Mit, kenapa Pak Mit ini kok sekolah terus ya? Sampai mengambil doktor, bukankah biayanya mahal? Untuk apa dan sebagainya? Saya ngomong, selama saya masih hidup, saya mau belajar. Endingnya saya pengen jadi berkat. Ya. Mahal, nggak apa-apa. Saya tahu itu mahal. Tapi kuasanya tidak terbatas. Tuhan akan terus mencukupi kebutuhan setiap umatnya sepanjang tujuan untuk memuliakan Tuhan. Engkau yang masih remaja, jangan takut kuliah. Jangan takut punya mimpi besar. Ya. Jangan takut punya hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya mau tutup dari Yohanes pasal 15 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Siapa yang disebut sebagai murid Kristus? Berbuah banyak. Buah itu bicara tentang buah hidup kita. Apa? Kasih. Sudahkah kita mengasihi? Walaupun kita bisa bicara bahasa malaikat, walaupun kita punya duit dibagi-bagikan, walaupun kita apapun, tapi kalau kita tidak punya kasih, sama dengan gong yang berkumandang, canang yang bergerincing. Apa buah kita? Sukacita. Hidup sukacita. Ngalami pencobaan tetap sukacita. Ngalami tantangan tetap sukacita. Amin. Iya. Aduh. Lama-lama setan masuk, iblis masuk, jerat ya. Damai sejahtera. Jangan galau. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Sabar. Kekuatan menanggung segala situasi kondisi itu sabar. Murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ending daripada semua karakter ini, hidup kita akan dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa. Amin. Jangan mimpi ya. Kalau kita ini belum punya buah-buah kok membawa jiwa-jiwa. Orang tidak akan tertarik.
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak. Yang rindu berbuah banyak angkat tangan. Katakan, Tuhan, aku rindu berbuah banyak. Amin. Gimana caranya? Bertumbuh dulu. Saya nanam cabai. Di antara 21 cabai yang saya tanam dengan sistem das bucket pakai hidroponik di sebelah rumah itu. Ada cabai yang bertumbuh, daunnya lebar. Wah, saya ngomong, wah ini nanti kalau bertumbuh seperti ini, dia pasti berbuah banyak. Tapi ada yang kuntet. Ya, namanya cabai kena keriting. Waduh, jangankan kok berbuah banyak. Lawang tumbuh saja belum bisa. Makanya begini, kita mesti bertumbuh terus. Bertumbuh terus. Lalu kita berbuah, endingnya misi. Kita persembahkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Saya senang loh saudara-saudara. Saudara-saudara, sebagian jemaat sekarang sudah mulai mengerti tentang bagaimana memberikan hidup bagi Tuhan. Sudah mulai sadar, ya kalau memberi kepada Tuhan, ya beri hidupmu pada Tuhan. Saya senang ini angkatan-angkatan yang muda-muda sudah mulai memberikan buah sulung. Dari 5 tahun yang lalu saya melihat, waduh, diberkati. Anak-anak muda, engkau yang belum bekerja, kalau kerja berikan yang terbaik untuk Tuhan. Banyak yang sudah mulai mengerti memberikan persembahan, persepuluhan. Itu bagian dari misi. Saudara, untuk melaksanakan misi, semua ini butuh biaya. Dan itu semua bukan ditanggung oleh orang lain, tapi kita sebagai gereja Tuhan. Saya rindu kita mulai dari hal-hal yang kecil. Tuhan, saya serahkan hidupku untuk Tuhan. Untuk aku bertumbuh, mengalami buah yang baik. Saya rindu kita semua berbuah banyak. Ya, berbuah banyak. Kasihnya bertumbuh, berbuah. Ya. Kesetiaannya, pelayanannya bertumbuh. Dengan demikian kita akan disebut sebagai gereja yang misionaris. Gereja yang mengutus. Gereja yang melaksanakan misi kerajaan Allah. Membawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Mari kita semua datang pada Tuhan.